Terima kasih Saudara Harun. Gara-gara pujiannya saya sampai tidak konsen lagi. Selamat pagi bagi saudara-saudara. Tentunya saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena sampai saat ini diberikan kesehatan dan bisa mempersiapkan makalah pada seminar ini dan dipercayakan untuk menjadi pembicara pertama. Biasanya pembicara pertama itu tentunya tidak lepas dari pendahuluan. Boleh dikatakan bahwa dari semua materi mungkin saya lah yang paling mudah untuk mengerjakannya karena untuk pendahuluan itu tidak banyak hal yang harus disiapkan karena memang sudah disetting. Berbeda dengan ketika kita membahas ayat per ayat. Di di tahun ini mungkin sedikit akan lebih ringan dipersiapkan makalah, tapi sekalipun dia pendahuluan ini penting. Jadi saya akan membawakan topik pendahuluan dari kitab 1 Petrus, 2 Petrus, dan juga kitab Yudas. Karena ini masih pagi dan sepertinya mungkin dalam perjalanan tadi capek atau baru nyampe tadi malam di Jakarta ya, dan saya yakin dalam keadaan ngantuk sedikit, lelah. Oleh sebab itu saya ajak kita semua dulu untuk berdiri. Pagi dulu ya. Saya sudah tahu apa yang dibawakan yaitu apa? Format ya. Siko NUT. Oke, satu kali aja. 1, 2, 3. Pendahuluan pada kitab 1 Petrus. Ini adalah anggota keluarga saya ya. Kalau misalnya saudara melihat itu semuanya boros pernapasan. Paling muda ya? Itu adalah ibu dan paman saya. Belajar dari kitab 1, 2 Petrus dan juga kitab Yudas. Nah, untuk kitab 1 Petrus, nah kitab ini sebenarnya berisikan dorongan dan juga penyembuhan bagi jemaat yang sedang menderita. Nah, kita tahu bahwa pada bab pertama itu penderitaan adalah part of life of Christianity. Artinya bahwa penderitaan itu adalah bagian kehidupan dari orang Kristen. Kalau dia tidak teraniaya, berarti sepertinya dia bukan orang Kristen pada saat itu. Karena memang boleh dikatakan itu merupakan masa transisi ya dari Judaisme ke Kristenan. Dan kita tahu bahwa banyak kekecewaan yang terjadi pada saat itu, di mana ketika gereja sudah mulai bertumbuh, tercipta kecemburuan yang sangat mendalam dari bangsa Yahudi, terutama kaum Judaizers, ya, yaitu orang-orang yang masih ingin memegang teguh agama Yahudi, sekalipun sebenarnya adalah agama Kristen itu telah ada dan agama Yahudi itu telah kadaluarsa ibaratnya. Nah, kalau kita melihat dalam sejarah perjalanan para rasul, ya,
kita belajar dalam kitab Kisah Rasul, itu kita akan menemukan itu nuansa penganiayaan itu begitu kental ya. Mulai dari awal ketika gereja itu dikatakan berdiri dan sekira-kira 3.000 orang dikatakan bertobat, itu hanya di dalam fasal itu saja kita menemukan nyaman, aman, disenangi oleh banyak orang. Begitu kita melangkah ke fasal yang berikut, kita sudah melihat telah begitu bermunculan begitu banyak musuh-musuh gereja itu. Nah, dikatakan orang-orang Kristen itu teraniaya, terkecuali dengan rasul-rasul. Kita lihat bagaimana Rasul Petrus dan juga Yohanes, mereka itu adalah rasul-rasul yang pertama yang dibicarakan dalam Alkitab itu mengalami penganiayaan. Ketika mereka dipenjara karena memberitakan firman Tuhan, orang-orang Kristen yang lain berkumpul di rumahnya Maria, ibunya Yohanes Markus. Mereka berdoa untuk kekuatan mereka dan juga untuk kekuatan Petrus. Nah, kemudian hari demi hari, tahun demi tahun, gereja itu pun berkembang. Dikatakan orang Kristen, mereka teraniaya, mereka menyebar kemana-mana, tapi saat mereka menyebar, dikatakan mereka tetap memberitakan kebenaran. Nah, ini yang sangat menakjubkan. Mereka ini yang pantas diberikan aplaus ya, karena mereka itu sambil teraniaya, sambil memberitakan firman Tuhan. Nah, ketika kita melihat situasi yang terjadi pada Petrus, dia sebenarnya menjadi tokoh sentral pada awal berdirinya gereja itu. Dia dikatakan sebagai pengkhotbah Injil yang pertama sebenarnya. Dan karena khotbahnya 3.000 orang itu berbaptis, menjadi Yesus sebagai juru selamatnya. Dan dari sini kita melihat itu karakter Petrus itu semakin kuat dalam kitab Kisah Rasul, hingga akhirnya lagi kita menemukannya sampai dengan pasal yang ke-11 ya, dalam kitab Kisah Rasul itu sendiri ya. Di mana sampai pada puncaknya dia itu mentobatkan, kita katakan saja keluarganya Cornelius. Nah, setelah itu nanti akan muncul seorang yang baru lagi, Rasul Paulus ya, yang tentunya akan kembali memberitakan Injil. Tapi dari pekerjaan para rasul ini hanya satu hal yang paling dominan yang bisa kita lihat, yaitu penganiayaan. Nah, kitab 1 Petrus ini penulis ingin memberikan suatu wejangan atau dorongan kepada saudara-saudara seiman. Kamu tetap berharap sekalipun kamu hidup dalam penderitaan. Ini dia, saudara-saudara. Orang yang putus asa ketika mereka menderita adalah karena mereka itu tidak punya pengharapan. Kita mau berjuang ya, dalam bisnis, dalam pekerjaan yang lain sehari-hari, dalam kita sebagai guru, dalam kita sebagai profesional, kita itu berjuang karena kita punya pengharapan. Ada target kan? Seperti saudara tadi beberapa tahun yang lalu yang kita tahu sampai sekarang masih ada target yang harus dicapai kan? Berapa persen sudah tanggal istana tanggal 26 nih? Ini sudah berapa persen ini dapat? Itu mengapa bekerja dengan kita melakukan itu? Karena ada pengharapan. Orang Kristen pada waktu pertama teraniaya. Tetapi ketika mereka ingat akan pengharapan, aniaya tidak seberapa. Nah, sebagai manusia biasa, tentu mereka kadang-kadang itu merasa jenuh, ingin berputus asa, ingin menyerah. Saat penganiayaan itu semakin berat. Tapi Petrus bilang, jangan menyerah, tetaplah punya pengharapan. Nah, itulah sebenarnya menjadi dorongan utama dalam kitab 1 Petrus. Penulis jelas ya, yang tadi kita sudah disebutkan namanya, penulisnya adalah Rasul Petrus ya, Rasul Petrus. Berbicara masalah Rasul Petrus, kita pasti akan mengingat beberapa peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya. Yang jelas dia adalah seseorang yang juga disebut Simeon ataupun Simon, itu dalam bahasa Ibrani ataupun Arami ya. Dikatakan dia merupakan anak dari Yunus. Kalau dari dalam Matius pasal 16 ayat 17. Kemudian kita tahu bahwa dia memiliki seorang saudara yang bernama Andreas, nama Yahudinya Simon, sering dipanggil Petrus, dan di dalam nama sebutan lain dalam Aram disebut dengan Kefas ya. Itu sebenarnya berarti adalah birok ataupun batu ya. Nah, pekerjaan
pekerjaannya semua tahu adalah seorang nelayan untuk mencari nafkah di Danau Galilea. Danau yang indah, danau yang sampai sekarang ini masih ada di sana. Di Danau Galilea, di sanalah Petrus dan saudaranya Andreas bersama dengan sahabatnya yang lain yaitu Yohanes dan juga Yakobus sebagai penjala ikan. Dia tidak seperti Paulus, ya, di mana informasi tentang keluarganya itu jelas bahwa dia adalah seorang berkeluarga, karena dalam Matius pasal 8 ayat 14 sampai 15 di sana diindikasikan bahwa dia secara tidak langsung dikatakan berkeluarga karena dia memiliki ibu mertua. Mereka adalah murid-murid Yohanes Pembaptis pada awalnya. Kemudian yang karir yang paling besar dalam kehidupan Petrus tentunya adalah ketika kita mengetahui bahwa dia menjadi salah satu dari 12 orang pertama yang Yesus pilih. Dan yang unik adalah nama ini selalu muncul lebih duluan dibandingkan nama-nama yang lain. Nah, Petrus sesuai dengan namanya, ya, itu Petros, ya. Dalam bahasa Latin itu disebut dengan Pedro, ya. Dalam bahasa Jawa Petrus juga, ya, Pak Petrus, ya, Simon Petrus, ya. Dia berarti adalah Petra, itu dalam bahasa feminin, ya. Dia batu juga, tapi bukan berarti yang bernama Petra itu feminin, bukan itu maksudnya. Tapi terbentuk dari kata Petrus itu yang berarti adalah batu. Nah, di dalam kitab Matius pasal 16 dan 18, satu kepercayaan yang besar Tuhan berikan kepada Rasul Petrus, yaitu ketika Yesus berkata bahwa di atas batu ini, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasai daerah seterusnya. Di situ Petrus diberikan kepercayaan untuk membuka kunci kerajaan surga. Nah, kita tahu bahwa dalam kitab Kisah Rasul nantinya kita melihat bagaimana Petrus berkhotbah kepada orang Yahudi, kemudian juga dia berkhotbah kepada perwakilan non-Yahudi, dalam hal ini adalah Cornelius dan keluarganya. Dia membuka kunci kerajaan surga itu dan menyediakan jalan bagi orang untuk diselamatkan. Dia juga merupakan rasul yang kepadanya Yesus Kristus itu menunjukkan suatu gambaran kerendahan hati ketika Yesus membersihkan ataupun mencuci kakinya, kan. Yesus berkata, kenapa sekali aja dimandiin, barang tidak luasa umumnya, kan. Kemudian dia tidak mengerti kalau sebenarnya adalah Yesus memberikan sebuah pelajaran bahwa kamu sebagai yang dominan di antara para rasul, saya berikan ini contoh kerendahan hati. Nah, karena memang kita tahu bahwa Petrus ini seorang yang meledak-ledak, ya. Dia sepertinya merupakan seorang yang memiliki semangat yang berapi-api. Boleh dikatakan orangnya itu cukup emosional, tetapi baik, ya kan? Bahkan mungkin ada pernah saya baca di dalam sebuah komentator dikatakan bahwa Petrus ini temperamental, tetapi dia itu cengeng, katanya. Dia gampang emosi, kemudian juga suaranya ledak-ledak ketika mendengarkan sesuatu yang enggak sejalan, tetapi dikatakan dia juga gampang menangis. Nah, itulah gambaran yang mengenai Petrus. Tapi bagaimanapun dia karakternya, tapi yang jelas adalah Petrus ini adalah merupakan salah satu tokoh yang sangat dominan di antara Rasul Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita mungkin tidak lupa satu peristiwa tragis yang terjadi dalam kehidupannya. Ketika sang juru selamat itu akan disalibkan, bagaimana dia memberikan penyangkalan 3 kali sebelum ayam berkokok, dikatakan di dalam Alkitab. Tetapi setelah peristiwa itu apa yang dilakukan? Dia juga buru-buru menyesal dengan apa yang dilakukan. Kemudian dia menangis. Nah, seperti itu kan. Kita bisa melihat bagaimana di sini sikap emosional daripada Rasul Petrus itu. Memang begitulah karakternya. Dan kalau kita baca tulisan-tulisan dalam 1-2 Petrus, itu juga menggambarkan karakter dia yang sebenarnya. Setelah pertobatannya dari penyangkalan yang dilakukan terhadap sang juru selamat, ya, kemudian dia diampuni dan posisinya kembali diberikan di antara kelompok rasul-rasul. Bahkan ketika para perempuan yang pergi ke kubur Yesus untuk melihat
untuk merepah-repahi mayat Yesus. Kemudian mereka melihat bahwa Yesus tidak ada bangkit. Kemudian yang orang yang pertama sekali mereka temui adalah Petrus. Kita lihat dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-7. Kemudian Yesus juga menampakkan diri kepada Petrus. Dia menuntut untuk mengekspresikan kasihnya kepada Tuhan dengan perintah untuk mengembalakan dalam kitab Yohanes pasal 21 ayat 17. Dikatakan, hai Petrus anak Yunus, dikatakan gembalakanlah domba-dombaku. Nah, ini Yesus berkata demikian kepada Petrus. Dan kita melihat kembali dia sangat dominan di sini. Kemudian pada hari Pentakosta seperti tadi sudah kita dengarkan bahwa dia juga menjadi orang yang pertama sekali memberitakan Injil. Bahasa di sini orang pertama sekali berkhotbah tentang Injil perjanjian baru, Injil keselamatan. Injil Yesus Kristus akan diberikan jalan keselamatan bagi orang-orang yang berdosa. Pada awal dirinya gereja mula-mula Petrus sekali tangkap, dipenjara, disesat, diperlakukan tidak baik karena kesetiaannya kepada Kristus. Salah satu contoh kehidupan diberikan adalah dia adalah orang yang rendah hati. Karena sekali disinggung dalam Misal 1 pasal 15 ketika diadakan rapat umum ataupun orang menyebutkan itu konferensi ataupun masjid di Yerusalem, yaitu untuk menjelaskan perihal yang terjadi di jemaat-jemaat yang ada di Antioquia, di mana dikatakan ada orang-orang yang datang ke sana berkata bahwa untuk menjadi seorang Kristen harus mengikuti hukum Taurat, terutama harus menjalani sunat. Kan? Dan ini menjadi huru-hara, ini menjadi suatu kebingungan bagi orang Kristen. Kok bisa begitu? Akhirnya kebingungan itu pun terselesaikan ketika mereka mengadakan pertemuan di Yerusalem. Dan Petrus menjadi salah satu tokoh yang dominan dalam pertemuan itu untuk menjelaskan perihal yang sebenarnya. Ada sesuatu yang berhubungan dengan Petrus yang Alkitab tidak berbicara, tetapi banyak orang meyakini akan hal itu. Dikatakan bahwa dia itu mati disalib dengan kepala di bawah. Nah, itu Alkitab tidak ada berbicara, tapi itulah tradisi yang menyebutkan. Dan satu hal juga yang lebih miring lagi dan tidak enak dengan telinga adalah ketika adanya kaum-kaum yang percaya kalau Petrus ini adalah Pope ataupun Paus pertama. Dan kita tidak mengindikasikan itu jika Petrus itu adalah Paus pertama. Tapi apapun alasan orang, apapun pandangan orang tentang itu, bagi kita itu tidak akan mengganggu keselamatan kita selama kita percaya bahwa Injil yang diberitakan oleh Petrus itu adalah Injil keselamatan. Kitab Petrus. Nah, pada dasarnya kitab ini dirancang sebenarnya adalah untuk 3 hal. Yang pertama adalah untuk memberikan dorongan bagi orang-orang Kristen yang teraniaya. Seperti saya katakan pendahuluan tadi. Kemudian yang kedua adalah memberi kesaksian mengenai anugerah Allah dalam kehidupan orang Kristen, berkat surgawi. Kemudian juga dia ingin mendorong orang-orang Kristen untuk lebih tumbuh lagi, terutama mereka yang berasal dari kaum non-Yahudi. Kita tahu bahwa sebenarnya bukan rasis ya, ataupun bukan memandang atas latar belakang ataupun suku, tapi pada faktanya dalam kekristenan dalam pertama itu masih ada saja kekecewaan yang dialami oleh orang-orang Kristen yang berasal dari kalangan non-Yahudi, itu dari kaum Gurita. Dan di sini Petrus ingin berikan sebuah dorongan kepada mereka bahwa kamu jangan menyerah, tetaplah teguh. Kekristenanmu dengan kekristenan orang-orang Yahudi itu di mata Allah sama saja. Nah, Petrus ingin memberikan itu. Dan secara khusus tulisan ini adalah untuk orang Yahudi dan Yahudi saat itu dengan tujuan meneguhkan orang Kristen di dalam iman Injil, menguatkan mereka agar memiliki kesabaran yang lebih besar lagi, kemudian juga menghibur mereka dengan sebuah kepastian bahwa dengan ambil bagian dalam penderitaan Kristus, maka itu akan menghasilkan sukacita. Seperti mereka, orang Kristen pada pertama itu termasuk Petrus dan Yohanes. Ketika mereka teraniaya, mereka bukan menangis, mereka bukan menyerah, mereka bukan takut, tapi dikatakan mereka bersukacita karena mereka telah ambil bagian di dalam penderitaan karena Kristus. Ini yang
sungguh hebat. Ya, kata kunci di dalam kitab ini adalah kesabaran dan pengharapan. Ini adalah dua kata kunci yang kita temukan di dalam kitab ini. Sementara penerimanya, ada tadi sedikit ya. Itu yang menerima ya. Karena dia adalah Pedro ya. Penerimanya adalah seperti kita baca dalam pendahuluan kitab 1 Petrus adalah orang-orang yang ada di Bitinia, ada di Galatia, kemudian ada di Bitinia, Galatia, Pontus, Kapadokia, dan juga daerah-daerah sekitar Asia. Nah, ini merupakan suatu tempat ya, yang berada untuk sekarang ini mungkin adalah di benua Eropa. Ya? Iya, di benua Eropa, mungkin termasuk Eropa. Ya. Itu dia. Tapi pada zaman dahulu itu disebut dengan Asia Kecil. Ya. Jadi sekarang mereka termasuk dalam kontinen Eropa. Sekarang sebenarnya secara lokasi Turki itu masih berseberangan dengan negara-negara Timur Tengah. Kalau mereka sudah di Eropa. Kita di sini ada Italia, ada Sisilia, Italia, kemudian Yunani di sini ya, kemudian Siprus. Ini kan masih negara-negara yang sekarang ini juga ada. Kemudian di sini ada Israel, ada Mesir, di sini ada Libya, kemudian juga ada Afrika Utara, dan ini merupakan lautan Mediterania ya. Dan mereka-mereka yang ada di sinilah yang menerima kitab 1 Petrus. Dan tentunya penghuni dari wilayah ini adalah pada umumnya adalah mereka-mereka yang berasal dari kalangan non Yahudi. Sekarang juga di sana banyak orang Yahudi. Waktu dan tempat penulisan. Kalau kita bicara masalah waktu penulisan, itu data yang akurat tentunya kita tidak akan temukan ya. Tetapi untuk menjawabnya itu mungkin perlu ada beberapa referensi. Kalau kita menghubungkan antara kitab 1 Petrus dan juga dengan kitab Efesus ya, kemungkinan besar bahwa kitab 1 Petrus ini dituliskan itu kira-kira sekitar tahun 63 AD. Kemudian besar itu dalam tahun 63 saat Petrus menuliskan kitab ini, Yohanes Markus sudah ada bersamanya di Babilonia. Kita di sini kembali melihat Babilonia. Nah, Markus ada di Roma bersama Paulus, tetapi sudah hampir memulai perjalanan dikatakan di Asia Kecil. Itu kalau dari dalam Kolose pasal 4 ayat yang 10. Nah, 4 atau 5 tahun berikutnya dia masih ada di Asia Kecil, tetapi ada kemungkinan akan kembali ke Roma bersama Timotius. Ketika Paulus berkata, bawalah Markus besertaku di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat 11. Maka adalah memungkinkan untuk menyimpulkan bahwa kitab ini dituliskan antara tahun 63 tadi atau kira-kira sampai dengan tahun 67 AD, di mana Markus dari Babilonia saat kitab ini dituliskan. Dan kemungkinan besar kitab ini dituliskan itu di Babilonia. Nah, berbicara masalah Babilonia, sedikit juga perlu ada pembahasan karena ternyata berdasarkan penelitian ada beberapa Babilonia. Yang pertama dikatakan Babilonia di Mesir, kemudian juga ada Babilonia di Sungai Efrat. Nah, seperti itu kan, Babilonia di Sungai Efrat. Kemudian ada juga yang lain berkata bahwa kitab ini kemungkinan besar dituliskan di Yerusalem ataupun mungkin di Roma. Tetapi pada umumnya orang percaya bahwa kitab ini adalah dituliskan di Babilonia, yaitu Babilonia yang ada di sekitar Sungai Efrat. Bukan Babilonia yang ada di Mesir, karena Babilonia di Mesir itu tidak banyak hal yang berbicara tentang itu. Nah, itulah sekilas mengenai pendahuluan terhadap kitab 1 Petrus. Nah, kalau misalnya ada informasi yang kurang jelas, saudara bisa melihatnya di dalam manuskrip. Dan oleh sebab itu disarankan bagi yang belum punya manuskrip, silakan hubungi panitia untuk mendapatkannya. Karena saya jika saudara-saudara tidak mendapatkan informasi jelas sekali. Nah, sekarang kita akan sampai kepada kitab yang kedua, yaitu kitab 2 Petrus. Saudara-saudara, Allah memiliki rencana untuk dunia dan buat surga. Dia menciptakannya pada mulanya. Dia binasakan mereka yang memberontak kepadanya. Dia mengutus Yesus Kristus untuk memberikan pengharapan bagi manusia. Kristus akan kembali dan membawa miliknya untuk bersamanya. Dunia akan lenyap dan berganti dengan dunia yang baru.
Nah, inilah yang akan menjadi latar belakang terhadap kitab 2 Petrus. Penulisnya tentunya diperkirakan adalah Petrus. Ya, ini bukan gambarnya Petrus yang asli, saya nggak yakin ya. Tapi mungkin dari karakter atau segala macam, mungkin orang apa namanya itu yang ahli-ahli sini itu berpikir mungkin cocok lah dua jadi Petrus seperti ini. Tapi penulisnya adalah kembali adalah Rasul Petrus dan dituliskan sendiri dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 1. Nah, yang menarik adalah ini mengenai penulisnya. Yang menarik di sini adalah sekalipun Petrus menuliskan bahwa di situ ada namanya dalam kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 1, ternyata banyak keraguan mengenai penulisnya. Terutama dari kalangan gereja pada abad pertama, mereka masih kurang yakin apakah memang benar Petrus penulis dari kitab ini, karena dari isi kitab ini sepertinya berbeda dengan Petrus yang pertama. Makanya kalau kita 1 Petrus diterima dengan baik sama penulisnya, untuk kitab 2 Petrus ini sedikit memiliki masalah ya. Bahkan dikatakan Eusebius dikatakan salah seorang yang dianggap sebagai bapak sejarah gereja, dikatakan telah memasukkan kitab ini di dalam Antilegomena. Nah, Antilegomena itu adalah kumpulan kitab-kitab yang secara umum tidak dianggap asli, walaupun cukup dikenal oleh orang banyak. Dia artinya bahwa kitab ini dikenal di kalangan orang banyak, tetapi ada keraguan mengenai keasliannya. Bahkan sampai Eusebius itu pernah menaruh itu di dalam Antilegomena. Dan beberapa penulis lain seperti Jerome, juga Clement, dan juga yang lain pernah Origen, dan yang lain itu pernah juga meragukan kitab ini. Walaupun pada akhirnya kitab ini juga diterima keasliannya, terutama oleh orang-orang Syria. Pada akhirnya ini tidak dipertanyakan lagi. Hanya pernah memang dipertanyakan, tetapi pada akhirnya tidak lagi dipertanyakan. Nah, untuk mengatakan keraguan dan keaslian penulis karena gaya penulisnya yang berbeda dengan yang pertama, maka perlu kita perhatikan, karena mungkin kita juga sedikit bertanya kok ada keraguan mengenai siapa penulisnya. Tulisan sendiri menyebut penulisnya adalah Petrus, itu pasti ya. Itu dalam kitab 2 Petrus pasal 1 ayat yang pertama. Kemudian juga ada beberapa referensi di dalamnya yang diaplikasikan pada Simon Petrus, seperti peringatan mengenai kematian, pengalaman di bukit penjelmaan ataupun transfigurasi, dan juga kitab Petrus yang pertama secara umum diterima keasliannya, surat firman yang kedua itu ditujukan juga pada penerima yang sama. Nah itu dia, di penerima yang sama juga menjadi sebuah bukti bahwa kitab ini benar-benar dituliskan oleh Rasul Simon Petrus. Jadi kesimpulannya adalah Petrus adalah penulis kitab ini, dan penerimanya adalah orang-orang yang sama dengan surat yang pertama. Rancangan penulisan. Bagian awal dari kitab ini adalah dorongan agar Kristen berkembang atau mengalami progresi ya, dalam kehidupan Kristen mereka. Kemudian di situ juga dibicarakan pengajar-pengajar palsu. Ajaran-ajaran mereka harus semakin menyebar kemana-mana. Dan intinya adalah hanya orang-orang Kristen yang berpengetahuan yang akan bisa mematahkan ajaran-ajaran palsu itu. Nah itulah intinya dikatakan di dalam kitab 2 Petrus ini. Sedangkan ide pokoknya itu adalah pengetahuan. Itu adalah pengetahuan. Dikatakan bahwa pengetahuan yang penuh akan menjadi satu-satunya kekuatan orang Kristen untuk tetap bertahan di dalam ajaran Kristus Yesus. Nah, penerima kitab ini juga memiliki ataupun menghadapi beberapa masalah, terutama yang dimunculkan oleh para pengajar palsu, di mana pengajar palsu itu menyangkali keilahian Yesus Kristus. Kemudian juga adanya ketidakbenaran, adanya seksualitas, adanya gangguan-gangguan yang berhubungan dengan agama. Makanya Petrus berkata pada saat itu bahwa untuk menjadi orang Kristen itu adalah sebuah sukacita. Kemudian juga
adanya penyangkalan, ajaran-ajaran mengenai hari penghakiman, dan juga mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali, dan juga mengenai surga dan dunia. Orang berkata, kapan dia datang? Katanya dia mau datang, belum dia datang sampai sekarang. Kemudian Petrus berkata, bagi Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun, 1000 tahun sama dengan 1000 hari. Artinya bahwa waktu tidak pernah membatasi Tuhan. Dan dengan intinya, dengan yakin juga Petrus berkata bahwa karena kasihnya Tuhan, karena kasihannya Tuhan kepada kita, dia tetap punya kesabaran untuk memberikan penghakiman bagi dunia ini. Nah, banyak muncul ajaran palsu mengenai hari-hari penghakiman. Kemudian penerimanya seperti yang tadi juga ya, itu adalah jemaat-jemaat yang di Pontus. Nah, yang kita tahu bahwa dari sinilah adanya istilah kemudian juga Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan juga Bitinia, yang di sana juga banyak saudara-saudara seiman yang berasal dari kalangan non-Yahudi. Itu sama penerimaannya. Tahun dan tempat penulisan. Jadi seperti yang tadi, untuk menentukan tahun dan tempat penulisan itu tidak ada data yang akurat yang pasti. Tetapi berdasarkan referensi, asumsi-asumsi, dan juga tentunya dengan penelitian-penelitian, maka kitab ini kemungkinan besar yang dituliskan itu adalah tahun 64 sampai 65 AD ataupun setelah Masehi. Dan kembali Babilonia yang ada di daerah Sungai Efrat kemungkinan besar adalah sebagai tempat di mana kitab ini dituliskan. Nah, itulah 2 Petrus. Sekarang kita sampai kepada yang terakhir, yaitu kitab Yudas. Juga saya katakan kepada saudara bahwa hanya memberikan beberapa inti dari manuskrip ini, jadi perlu dilakukan lebih dalam lagi di dalam manuskrip yang telah kita cetak. Nah, Yudas merupakan nama yang cukup terkenal. Sekarang ini saya melihat bahwa jarang sekali orang yang memiliki nama Yudas ya. Kalau misalnya Yohanes ya, John ya, kemudian Stefanus, Stefan, apalagi Peter, kemudian Paulus ya, kemudian Timotius, itu banyak sekali nama-nama. Philip ya, Filipus, itu banyak sekali nama-nama sekarang. Tapi nama Yudas itu jarang sekali. Kok seperti orang tua itu enggan memberikan nama mereka itu Yudas. Nah, ini dia gara-gara yang satu itu nih, gara-gara Yudas Iskariot itu kan. Kalau sebenarnya Yudas ini gak ada salahnya kan memiliki nama Yudas kan. Karena kita tahu juga dalam Alkitab ini Yudas bukan hanya Yudas Iskariot. Bahkan kalau nggak salah itu Rasul Yesus itu ada 2 orang bernama Yudas kan. Nah, saudara dari Yesus Kristus satu ibu juga ada yang bernama Yudas. Itu Yudas sebagai penulis dari kitab Yudas ini. Nama ini sering disebut dengan Judas, Juda, Jud, Yehuda, itu sama aja. Sebenarnya kalau kita lihat dari namanya itu bagus banget artinya, yaitu praise, pujilah. Itu sebenarnya arti dari nama Yudas. Tapi sama seperti si ini Ananias, kan? Karena ada noda yang dibuat oleh suaminya Safira itu, orang juga jadi gak suka dengan nama Ananias. Padahal sebenarnya Ananias itu adalah nama yang bagus. Jadi kali nama-nama ini kadang sangat kurang dimakan. Orang berkata apalah arti sebuah nama, tapi sebenarnya arti itu memberi arti ya. Saya yakin sih mungkin lebih dari 50% saudara-saudara yang ada di sini, ketika orang tua memberikan nama mereka pasti ada arti di balik itu kan. Setiaman, misalnya kan ada aman. Tapi orang tuanya beri nama itu supaya aman, seperti itu kan. Di dari yang lain kan, Adi kan, itu kan maha kan. Yudas menemukan dirinya sebagai penulis dari kitab ini, dan dia merupakan saudara dari yang bernama Yakobus. Yakobus juga temukan banyak, ada Yakobus saudaranya Simon, ada Yakobus saudaranya Yohanes, kemudian juga ada Yakobus mana lagi ya? Ada Yakobus yang lain. Tapi di sini Yudas di sini adalah merupakan saudaranya Yakobus. Nah,
Kalau kita telusuri dalam Alkitab, bahwa satu-satunya yang kemungkinan menjadi penulis dari kitab ini, Yudas di sini adalah Yudas saudaranya Yesus Kristus satu itu. Jadi bukan Yudas Iskariot ataupun Yudas yang lain. Yang menarik adalah ketika kita baca pendahuluan, dan di sini Yudas ya, sekalipun kita nanti akhirnya percaya bahwa ini adalah merupakan saudaranya Yesus, dia kok tidak menyebutkan dirinya merupakan saudaranya Yesus. Dia malah lebih memperkenalkan diri itu sebagai hamba dari Yesus Kristus, bukan saudara satu ibu. Nah, satu poin mungkin bisa dilihat di sini adalah Yudas akan merasa lebih terhormat ketika dia dikenal orang sebagai hambanya Yesus Kristus daripada saudara Yesus Kristus satu ibu. Hal fisik penting, tapi dibandingkan rohani itu tidak terpenting. Nah, ini sesuatu yang membanggakan dari Yudas di sini. Informasi yang lebih banyak lagi mengenai keautentikan dari Yudas, kemudian juga mengenai tulisannya, mungkin saudara bisa baca di dalam manuskrip yang sudah disediakan. Nah, tahun penulisan juga ada di sana, dan juga penerima dari kitab ini adalah semua orang Kristen. Dia tidak menargetkan kelompok orang tertentu dalam pendahuluannya, tetapi adalah kepada semua orang Kristen. Sedangkan tujuannya adalah untuk memenuhi hal yang dibutuhkan pada saat itu, untuk saat itu. Bisa kita lihat dari isi dari kitab itu sendiri, di mana banyak orang mengalami dalam keadaan kritis, iman, adanya ajaran palsu, sampai dia berkata bahwa tetaplah berpegang teguh kepada Injil yang telah kamu terima, sekali untuk selamanya, yang telah diberikan sekali untuk selamanya untuk sekalian. Nah, itu suatu kalimat yang sangat menentukan yang Yudas telah berikan kepada para penerimanya. Nah, tema dari kitab ini adalah keselamatan. Dia menekankan dari betapa bahayanya pengadaan sesat, dan dia peringatkan para pembaca untuk melawan dan menolak ajaran-ajaran sesat tersebut dan memiliki komitmen yang teguh di dalam Yesus Kristus. Nah, secara ringkas ini ada ringkasan dari setiap pasal di dalam kitab 1 Petrus, 2 Petrus, ataupun kitab Yudas. Saya tidak akan sampaikan pada saat ini karena waktu sudah habis. Tetapi kembali saya yakinkan kepada kita semua untuk tetap melihat kepada manuskrip untuk menambah pengetahuan kita mengenai pendahuluan kepada 1 Petrus, 2 Petrus, dan juga kitab Yudas. Demikianlah saudara-saudara topik yang saya bawakan pada saat ini, kiranya bisa bermanfaat bagi kita semua. See you in the next session. Terima kasih, Tuhan.